Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Ajija dalam acara Renungan Malam. Kali ini saya akan membahas mengenai masalah waktu, yaitu di surat Al-Asr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling nasihat-menasehati dalam kebenaran dan saling menasihat-menasehati dalam kesabaran. Hadirin yang Allah rahmati, surat Al-Asr hanya 3 ayat, tapi kandungannya sangatlah besar. Allah bersumpah dengan nama waktu. Hal itu menandakan bahwa waktu itu sangat penting, artinya bagi manusia. Orang yang dapat memanfaatkan waktu, maka dia akan menjadi pemenang, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang tidak dapat memanfaatkan waktu, dia kalah. Tidak hanya di dunia, termasuk juga di akhirat. Kehidupan akhirat jauh lebih abadi dibandingkan dunia. Oleh karena itu, kita harus memaksimalkan waktu sebaik-baiknya untuk kepentingan dunia dan akhirat. Di sini saya akan memberikan beberapa tips yang semoga dapat berguna bagi para hadirin yang dirahmati Allah. Tips yang pertama adalah bangun pagi. Ya, bangun pagi. Bangun pagi menjadi salah satu penentu dari kegiatan kita hari ini. Ketika kita mengawali bangun pagi, maka kita memiliki banyak waktu untuk melakukan kegiatan kita. Bangun pagi memberikan kita sebuah energi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kita bangun siang. Bangun pagi membuat kita dapat menghirup udara jauh lebih segar. Bangun pagi juga membuat orang lebih energik. Jadi sayang jika bangun pagi itu dilewatkan. Sungguh merugi orang yang masih bermalas-malasan di pagi hari. Tips yang kedua adalah mengawali dengan mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, insya Allah hidup kita akan menjadi tenang. Seperti di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Di awal bangun kita baca doa. Setelah itu diteruskan dengan sholat tahajud, sholat subuh, dan zikir-zikir yang lainnya. Dengan senantiasa mengingat Allah maka berarti kita telah meletakkan hidup kita kepada Allah. Kita membiarkan urusan kita diatur oleh Allah. Allah memberikan semua jalan keluar atas setiap kesalahan-kesalahan kita, kelemahan-kelemahan kita dalam hidup. Kita tidak mampu hidup sendiri, kita tidak mampu hidup tanpa Allah. Allah lah yang justru menolong setiap gerak langkah kita. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Allah. Jadi, mulailah harimu dengan Allah dan terus menerus dengan mengingat Allah. Hadirin yang Allah rahmati, tips yang ketiga adalah catatlah setiap agendamu. Karena dengan mencatat agendamu, kamu akan tahu apa yang kamu akan lakukan hari ini. Goals apa yang akan kamu capai? Tujuan-tujuan apa yang akan kamu selesaikan? Dengan tidak mencatat itu berarti kamu memberikan sebuah spot untuk kita lupa akan goals yang kita inginkan. Kalau kita sampai lupa berarti target bisa tidak tercapai. Tentu kita tidak ingin jika target kita tidak tercapai, bukan? Maka mulailah dengan mencatat agenda kerjamu. Hadirin yang Allah rahmati,
Tips yang keempat adalah membaca buku. Ya, dengan membaca buku itu berarti kita telah menghadirkan jendela dunia kepada pikiran kita. Dengan membaca buku kita akan memperoleh pengetahuan yang baru. Dengan membaca buku kita bisa mendapatkan solusi-solusi atas setiap permasalahan kita. Yang mungkin awalnya kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Yang awalnya kita bodoh, kita menjadi sedikit lebih pintar dengan apa yang kita baca. Hadirin yang Allah rahmati, orang-orang sukses juga membaca. Mereka senantiasa menyisihkan sedikit waktunya untuk membaca buku. Buku apapun yang kalian suka, bacalah. Mulai menyukai buku. Tips yang kelima adalah senantiasa berbuat baik. Ya, karena hidup ini tidak hanya untuk hari ini. Karena hidup ini kita tidak sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Jika kita ingin ditolong orang lain, maka kita harus menolong orang lain. Dan Allah juga akan menolong kita kalau kita menolong orang lain. Maka jangan sampai kita tidak mau menolong orang lain. Karena Allah bersama hamba-hambanya yang suka menolong. Bukankah kita juga senang jika dibantu? Maka bantulah orang lain. Hadirin yang Allah rahmati, saya akan memberikan tips yang berikutnya, yaitu tips ke-6, dan ini merupakan tips yang terakhir, yaitu evaluasilah diri kalian. Evaluasi dilakukan sebaiknya di malam hari. Kita harus bersyukur terhadap pencapaian-pencapaian yang telah kita lakukan. Kita harus memaafkan orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Kita harus memaafkan diri kita juga yang telah melakukan kesalahan kepada diri kita, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap kesalahan yang kita lakukan. Mungkin kita tidak bisa meminta maaf kepada semua orang, tapi kita bisa mendoakan mereka untuk menjadi lebih baik. Kita bisa memohon ampun kepada Allah untuk memberikan kita hari esok yang lebih baik. Orang yang ingin sukses di hari esoknya harus melakukan evaluasi hari ini, karena dia tahu kesalahan-kesalahan apa yang harus dia perbaiki untuk masa depan yang lebih baik. Demikianlah tips yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini tidak terlalu banyak, tapi semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada hadirin yang Allah rahmati telah mendengarkan saya, telah mendengarkan sedikit renungan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.